satu Soko, siap untuk kuliah, siap untuk berwirausaha. Kamilah Tuetra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Semansaso, satu jiwa, satu raga untuk Indonesia. Halo sahabat, selamat Hari Pendidikan Nasional. Di momen spesial ini, kita pasti sudah sering mendengar tentang kurikulum maupun teknologi. Tetapi, kita kadang lupa ada hati di balik pendidikan itu sendiri. Hari ini di studio sudah hadir sosok yang baru saja menerima tanda kehormatan Satya Lencana dari Presiden. Mari kita sambut Ibu Eli Nurliana, SPDI. Halo Ibu. Halo. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ibu, beberapa yang lalu Ibu kan baru saja menerima penghargaan Satya Lencana itu dari Gubernur di Surabaya. Bahkan diapresiasi langsung oleh Ibu Sumarni saat selesai upacara bendera. Jadi gimana nih Ibu perasaannya saat diberi semua penghargaan tersebut? Terima kasih. Penghargaan Satya Lencana itu saya terima setelah 10 tahun pengabdian sebagai seorang guru. Tentunya bangga yang luar biasa, sekaligus mengingatkan diri saya khususnya sebagai guru untuk selalu amanah mengemban tugas sebagai seorang guru, sekaligus introspeksi diri. Ya, selama 10 tahun ini apa yang sudah saya lakukan atau apa yang belum saya lakukan sebagai guru itu. Jadi gini Bu, Satya Lencana itu kan bukti kesetiaan. Jadi masih ingat tidak saat pertama kali Ibu datang ke sekolah sebagai guru, masih pakai seragam apa dan itu di mana? Bisa cerita sedikit? Tahun 2011, tepatnya di bulan April. Waktu itu pertama kali saya menginjakkan kaki di lembaga ini, di SMA Negeri 1 Soko, kita tercinta. Kondisinya masih belum seperti ini ya, perkembangan yang luar biasa. Saat itu semuanya masih apa ya, Sederhana. Iya, masih sangat sederhana, belum seperti kondisi saat ini. Kemudian saya sendiri pun waktu itu masih pesimis gitu. Bisa enggak ya saya menjadi guru di SMA, karena sebelumnya memang pengabdiannya tidak di SMA gitu loh, di lembaga yang lebih rendah. Waktu itu seperti itu. Tapi berjalannya waktu, saya menyadari ternyata jiwa saya, kepribadian saya memang cocok untuk siswa SMA gitu. Oh iya. Saya lebih bisa memahami anak-anak SMA, Karakternya ya Bu. iya gitu. Kalau di lembaga sebelumnya kan harus lebih sabar, harus membimbing, benar-benar membimbing gitu. Kalau di SMA kan guru, mungkin saya ya, memberikan informasi, menyampaikan informasi, anak-anak jalan, kemudian saya mendampingi, seperti itu. Beda dengan yang sebelumnya. Keren sekali Bu. Terus kira-kira ada gak nih sudut di SMA itu yang paling punya memori yang kuat bagi Ibu dan paling membekas di hati, itu ada gak sih? Setiap sudut di SMA Negeri 1 Soko ini adalah memiliki
tempat yang kuat bagi saya. Di ruang guru yang mungkin boleh saya sebut sebagai jantungnya sosialisasi sekolah gitu, dimana di ruang guru Bapak Ibu guru bisa sharing tentang KBM di kelas, tentang masalahnya menghadapi anak-anak, dan juga solusi akan kita dapatkan di ruang guru gitu. Kemudian di ruang kelas banyak sekali menjadi tidak sudut ya, ruang yang sangat kuat, karena saya pribadi menjadi salah satu saksi kalian membentuk karakter kalian, yang mana di ruang kelas tersebut sikap perilaku saya akan menjadi apa ya, kalian jadikan contoh model dalam keseharian kalian itu. Begitu juga taman sekolah, ruang perpustakaan dan lain-lain, semuanya adalah sudut yang sangat kuat bagi saya gitu. Oke Ibu, menurut Ibu kalau di kelas saya sendiri gimana? Kelas 11 F1. 11 F1 itu luar biasa, antusias ya, vokal, kritis, dan saya suka kelas yang seperti itu. Baik, terima kasih Ibu. Lalu soal ini kan punya jenengan yang rencananya yang 10 tahun. Selama puluhan tahun menjadi guru, kira-kira apa sih perubahan yang signifikan dari zaman masih pakai papan tulis yang kapur itu, terus sekarang kan zamannya ChatGPT Bu istilahnya. Ya. Masing-masing zaman, masing-masing masa punya atau ada plus minusnya. Dulu saat sebelum ada ChatGPT, kita masih pakai blackboard. Oh iya, ya, yang pakai kapur. Blackboard pakai kapur. Itu berbeda dengan sekarang, dan kondisi input dan outputnya siswa juga berbeda gitu. Dan masing-masing saya rasakan juga cara menanganinya, KBM di kelasnya juga harus berbeda. Saya harus mengikuti perkembangan. Iya, gitu. Iya. Kira-kira lebih, kalau dari Bu Eli sendiri pendapatnya lebih mudah yang dulu atau yang sekarang? Relatif. Relatif. Anak dulu itu belum mengenal Android ya. KBM di kelas itu, diskusi kelas itu hidup. Oh. Iya, diskusi kelas itu hidup. Bahkan waktu itu sebelum saya masuk kelas, saya akan menyiapkan secara matang ya segala sesuatu yang sekiranya akan terjadi di kelas saat diskusi kelompok. Dan waktu itu anak-anak kan memang sumber informasinya terbatas ya, dari buku, dari media sosial pun media massa pun terbatas gitu loh ya. Berbeda dengan yang sekarang bisa diakses dimanapun ya Bu? Iya, terus bentuk masalahnya juga berbeda. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang di kelas juga berbeda dari sekarang. Jadi masing-masing masa itu berbeda gitu loh. Dan insya Allah saya tetap mengikuti perkembangan itu gitu. Oke Ibu, terakhir nih, ada pesan nggak, pesan singkat aja buat guru-guru yang sedang berjuang, guru-guru muda yang sedang berjuang di luar sana? Tetap semangat. Teori yang sudah dipelajari di kampus tidak harus diterapkan 100% di lingkungan sekolah.
karena di lingkungan sekolah kita akan menyesuaikan dengan kondisi siswa di sekolah tersebut. Oke, jadi jangan putus asa, tetap semangat, tetap berinovasi. Oke, terima kasih Bu Eli sudah Ya. berbagi energi positifnya. Teman-teman, pengabdian itu bukan seberapa lama kita bekerja, tetapi tentang bagaimana kita memberikan dampak yang membekas di hati seseorang. Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional. Saya Vanessa Ditya Putri Ramadhani, pamit undur diri. SMA Double Track, maju bersama, hebat semua, gemilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.